Ya, Shalom Elohim. Puji Tuhan, saudara dari WhatsApp grup semarak sekali tanya jawab kesana kemari tidak apa. Jadi di sini kita semua belajar untuk melihat tren, melihat situasi terkini dan seterusnya. Nah, pada saat ini saya ditugaskan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum dari banyak pertanyaan yang mirip-mirip. Oke, yang pertama ya, ini pertanyaan langsung menohok. Sehubung dengan vaksin COVID-19, apakah itu disusupi oleh antikris dengan tanda 666? Nah, saudara, ini bahan masih di modul B, di modul globalisasi. Dari globalisasi nanti kita belajar siapa itu antikris. Kemudian kita akan lihat sesuai Alkitab ada gerakan rahasia antikris. Kemudian kita nanti masuk ke apa itu 666. Wah, masih jauh. Ya, jadi bersabarlah. Kita masih ada mulai Sabtu besok ini kita mulai pelajaran globalisasi, mulai eksposisi kitab Daniel. Kemudian dari Daniel, kemudian zaman bangsa-bangsa. Dari zaman bangsa-bangsa kita akan mengenal ada bangsa 10 jari kaki, 10 tanduk. Itulah Romawi baru. Dari Romawi baru kemudian nanti kita masuk ke sistem antikris, kemudian terus. Nah, nanti masuk terus ke dalam. Oke, itu sabar. Nomor 2, apakah perang Gog Magog terjadi setelah masa 1000 tahun? Ini perang siapa lawan siapa? Kan sudah perang. Ada Gog Magog. Kenapa kok Tuhan Yesus perang lagi? Ah, ini dia. Memang Bapak Ibu, kita belajar 1 jam itu tidak cukup ya. Kami dulu pasal per pasal, ayat per ayat. Nah, jadi harus dibedakan mana Gog Magog Yehezkiel 38, 39 dan Gog Magog yang ada di Wahyu 20. Beda. Kalau di Yehezkiel 38 ini dikatakan Tuhan menarik koalisi konfederasi Gog Magog ini ke tanah Israel. Jadi ini perang antara koalisi, ya saya langsung sebut ya, Rusia, Turki, Iran dan negara-negara yang ada di Yehezkiel 38 melawan Israel. Jadi lawannya adalah Israel. Tapi di sini Tuhan menolong Israel. Di sini terjadi mereka nanti akan saling baku bunuh. Tuhan membuat Israel menang tanpa bersusah payah. Nah, tetapi kalau di Wahyu 20 ini setelah kerajaan 1000 tahun, iblis kan diikat 1000 tahun, dilepas sesaat. Untuk kemudian dia menyesatkan banyak bangsa di daerah Gog dan Magog, di wilayah di utara. Ya pergi menyesatkan bangsa-bangsa, mengumpulkan mereka untuk berperang. Nah, pada waktu itulah maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, mengepung perkemahan tentara orang kudus dan kota yang dikasih ini, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Tuhan langsung mengirimkan api, iblis yang menyesatkan dilempar ke dalam lautan api, ke neraka selama-lamanya. Jadi beda, namanya sama Gog Magog, tapi beda situasi, beda case, beda keadaan. Antikris dikalahkan oleh Rusia, Cina, alasannya apa? Nah, ini lagi. Coba teliti, memang belum ada videonya ya, khotbahnya. Yang mengalahkan Antikris adalah Tuhan Yesus. Jadi ini kan lagi membahas tentang Daniel 11, itu sebenarnya juga terlalu dini. Ya, karena kemarin kan bahas tentang Israel, jadi istilahnya Israel jam Allah. Jadi kita bahas masa kesusahan Israel juga, di mana nanti di awal 7 tahun Israel akan diserang oleh koalisi Gog Magog. Di pertengahan 7 tahun ini ada koalisi Arab dan Ismail, dan di akhir 7 tahun melawan koalisi perang Harmagedon. Nah, jadi Rusia, Cina ini tidak ada urusan dengan antikris. Maksudnya antikris dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Apakah masih ada dosa di masa 1000 tahun? Tidak ada. Karena iblis diikat, Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, kerajaan damai. Bagaimana tentang kesiapan bait Allah yang akan dibangun? Apakah perlengkapannya sudah tersedia? Oh, ini sudah. Ada namanya Temple Institute. Ya, kalau kita ke Israel selalu ada yang mampir ke sana,
Lihat persiapannya, bahkan lembu betina merah, red heifer yang akan dikorbankan pun sudah siap sedia. Nah, tinggal nunggu kairosnya Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Ini agak panjang, memang kita sempat bahas di kronologi. Nanti akan diupdate terus. Apakah gereja akan diangkat agar tidak mengalami metre dan sangkakala? Sedangkan Bapak bilang kita sudah masuk metre ke-6. Oke, sekali lagi kita diangkat untuk luput dari masa murka. Nah, kalau metre ini belum murka sebetulnya. Baru setelah metre ke-6, nanti baca di Wahyu. Makanya lebih baik ini belajar zaman itu ayat per ayat. Ya, kemudian murka dicurahkan mulai masuk metre ke-7. Nah, lalu masuk sangkakala, itulah mulai masuk sepertiga murka. Cawan murka Allah itu seluruh dunia mengalami kehancuran. Lukas 21 ayat 23, anak usia di bawah 12 tahun apakah akan diangkat? Apakah ayat ini sebelum pengangkatan? Ini bicara tentang wanita sakit, wanita hamil lari keluar dari Israel ya. Ini konteksnya konteks Yahudi. Makanya saya ajak lagi di makalah yang ada, Pak, kok banyak banget. Ya, saya bawa semuanya dari Matius, Markus, Lukas. Nah, nanti di situ kelihatan ya, murka atas bangsamu, atas tanahmu. Nah, bangsa mana ini? Ini Israel. Jadi di sini harus bisa membedakan orang kudus yang Israel dan orang kudus yang gereja Tuhan. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana posisi Indonesia dan India? Karena Cina dari timur, Rusia dari utara menyerang Israel. Indonesia nggak ada ayatnya. Dan Indonesia lebih banyak ayatnya revival, kebauan rohani sebelum rapture. Lebih baik kita mikirkan sekarang kebauan rohaninya. Transformasi ya, gelombang tsunami Asia dari Indonesia. Ya, nanti kalau di masa peperangan dia gabung kemana? Ya, kalau dia di pertengahan mungkin dia gabung sama Oki ya, sama kelompok Ismail. Kalau dari perang Armageddon mungkin gabung tentara timur. Ya, nggak ada ayatnya. Apakah ada tawar-menawar seperti Abraham bagi gereja sebelum 7 tahun masa kesusahan besar? Nggak ada. Ya, ini beda dengan Sodom Gomora. Karena ayatnya sudah pasti akan ada hukuman, akan ada murka. Pada ini mengatakan semua orang kudus diangkat. Tetapi bagaimana dengan yang dikatakan Wahyu 13 ayat 10? Semua orang kudus diangkat. Inilah perlunya kita baca cek asli. Orang kudus ini ada dua pengertian, apalagi di Daniel. Daniel bicara orang kudus ini bicara orang Israel. Ya, bangsamu, bangsa Israel. Kemudian ada lagi orang-orang kudus yaitu yang jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Nah, tetapi ini juga gereja juga kembali ke khotbah Yesus. Ya, ada yang terangkat, ada yang tertinggal. 5 gadis bodoh tertinggal, 5 gadis bijaksana masuk pesta kawin anak domba. Nah, jadi tidak semua terangkat. Nanti kita bahas di modul C, itu lebih dikuliti semua, lebih detail. Kemudian nomor 12, tolong jelaskan tentang mempelai Kristus. Yang saya tahu, kita adalah tubuh Kristus, bukan mempelai Kristus. Mempelai Kristus adalah orang Israel. Ya enggak lah. Paulus berkali-kali mengatakan, aku mempertunangkan kamu dengan satu laki, yaitu Yesus. Ya, mempelai Kristus itu ya gereja Tuhan. Nah, saya selesaikan aja dulu pertanyaan yang ke-13. Tuhan Yesus datang kedua dari awan, tetapi dibilang Tuhan Yesus menunggang kuda putih di Armageddon. Jadi mana yang benar? Ya, dua-duanya muncul di awan-awan. Kalau pengangkatan, Yesus muncul di awan-awan ya untuk gerejanya, jemaatnya, pengangkatan, rapture. Tetapi second coming, Tuhan Yesus muncul di awan-awan bersama orang kudusnya. Ya, nah jadi Bapak Ibu, memang belajar akhir zaman ini diulang-ulang. Kami agak lama jadi menyusun makalah. Kenapa? Ya kalau makalah sederhana ya habis baca selesai tetap bingung. Nah sekarang akan dengan referensinya ya dari buku-buku yang ada. Jadi bagaimana ada rapture, pengangkatan, ada second coming. Tidak semuanya menerima rapture, tidak semua juga menerima kedatangan Yesus 2 kali sebagaimana yang diajarkan. Tidak waktu berjalan, tetapi nanti dari pendapat hamba-hamba Tuhan
itu nanti akan mengerucut ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita, Pak? Ya open minded aja. Ikuti perkembangan dan nanti Roh Kudus akan kasih tahu. Dan dari pengalaman saya pelayanan dari tahun 90 sampai hari ini, ya di Indonesia udah lebih dari 85% menurut saya gereja sudah menerima akan adanya rapture, pengangkatan. Lalu bagaimana Pak kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah? Kan kita nggak boleh menghakimi juga, latar belakang beda-beda. Nah, yang paling mudah adalah baca berkali-kali. Ya, memang latar belakang pengaruh. Karena dari kecil Pak saya udah diajarin nggak ada pengangkatan, ada penyingkiran. Ada lagi yang dari kecil saya udah diajarin Pak, Tuhan Yesus datang 2 kali, ya itu di hati, tidak fisik. Nah ini memang, dan berikutnya juga tergantung era zamannya. Ya zaman waktu kita belajar air zaman dulu, ya belum dikenal yang namanya bulan darah misalnya. Saya bayangkan itu betul-betul bulannya terbakar. Tapi waktu berjalan terus, akhirnya tersingkap. Blood moon, sekarang kita lihat gerhana bulan selalu merah seperti darah. Nah, jadi memang pewahyuan itu dinamis. Penggenapan dinamis atau pembukaan rahasia itu dinamis. Jadi saya pun tidak menutup diri dengan adanya tafsir-tafsir yang berkembang. Tapi yang kedua juga bahwa kita harus melihat bahwa Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan. Ya, jadi Tuhan mau banyak orang diselamatkan, Tuhan mau banyak orang diangkat, bukan banyak orang binasa. Jadi ini harus kita fahami, ya. Jadi semua murka dan semua malapetaka yang ada ini adalah hukuman sebetulnya, masa pengadilan, penghakiman. Dan kalau kita mau agak lebih dalam, penghakimannya ini memang lebih banyak ditujukan untuk orang Israel awalnya. Ya, sebagaimana mereka dibuang ke Babilonia, kemudian mereka juga di bawah tekanan Asyur. Jadi ini sebagai model. Nah, tetapi orang-orang Kristen ini, kalau kita ada di dalam masa tekanan, ini pemurnian. Karena kita mempelai Tuhan, masuk pesta kawin anak domba. Jadi, kita melihat juga bahwa gereja itu harus kuat di akhir zaman. Nggak boleh kalah sama roh antikris, karena Roh Kudus dalam diri kita lebih besar daripada roh antikris. Jadi, kalau ada yang mengajar bahwa Wahyu itu adalah kitab kemenangan, amin. Saya aminkan. Ya, karena tujuan kita adalah take over, merebut jiwa-jiwa, merebut gereja lokal dipulihkan, kota-kota dipulihkan, berdoa bagi kesejahteraan kota, kemudian bangsa-bangsa diselamatkan, sampai kontinen Babel dihancurkan, dan kemudian masuk kepada pemulihan kerajaan 1000 tahun adalah Taman Eden ini dikembalikan, dipulihkan, sampai akhirnya Yerusalem baru. Jadi paradigmanya adalah transformasi, pemulihan. Tuhan Yesus tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Kisah Rasul 3:21. Jadi saya tekankan ke sana Bapak Ibu. Terus kenapa kok sekarang banyak yang nakut-nakutin terus? Ya biar taubat. Ya ini udah ada nebula X misalnya. Ada asteroid mau nabrak bumi. Mana Pak? Bener nggak? Ya pokoknya kalau ada berita-berita menakutkan, ya biar taubat gitulah bahasanya. Wah ini COVID-19 udah bermutasi, udah makin ganas, nggak lagi nyerang ke paru tapi ke oksigen di darah. Ya, jadi kan itu informasi untuk kita pertama melihat bahwa separah-parahnya dunia ini tetap Tuhan mengendalikan negeri. Tuhan tetap mengendalikan bangsa-bangsa. Tuhan tetap di atas segala-galanya. Jadi jangan fokus pada masalah, fokus pada COVID, tapi fokuslah pada Tuhan. Nah itulah yang saya mau tekankan dari pertemuan ini. Nanti kita akan bertemu lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, tetapi garis besarnya intinya adalah bahwa Tuhan Yesus lebih merindukan kita ini diselamatkan. Banyak orang diselamatkan. Dan satu kata yang saya mau sampaikan, ginosko. Ya, Tuhan mengenal mempelainya. Tuhan mengenal kita. Mengenal itu di Matius 7 ayat 21-23 menggunakan kata ginosko. Dan ginosko itu bicara tentang menikmati. Ya, seperti hubungan suami istri. Ya, memang ini hubungan suami istri ini menikmati. Jadi suaminya menikmati istrinya. Nah, Tuhan Yesus ingin menikmati pelayanan kita. Kita menikmati hadirat Tuhan. Hadirat-Mu kurasakan. Tetapi Tuhan juga mau menikmati apa yang kita lakukan. Pelayanan kita seperti pada Maria, ya, dia menikmati pelayanan Maria. Maria duduk, ya, kemudian sharing heart to heart. Sementara Marta sibuk. Tuhan tunggu dulu ya. Saya masak dulu nasi goreng, kita minum sambil minum soft drink. Wah, Marta sibuk. Tuhan tidak menikmati pelayanan Marta. Tuhan menikmati pelayanan Maria. Inilah di akhir zaman. Tuhan mau
bukan saja kita menikmati Tuhan, tapi juga Tuhan menikmati pelayanan kita. Demikianlah session tanya jawab hari ini, dan kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk tanya jawab. Mungkin ada yang belum terjawab tuntas, tetapi akan terus diulang-ulang. Bahkan ada beberapa yang belum waktunya, karena masih ada di modul kronologi, ada di modul transformasi. Tapi bila mulai hari ini, semua yang menyaksikan acara ini terus baca Alkitab, terbuka, karena ini zaman Roh Kudus, menuntun kepada hal-hal yang akan datang, dan mengarahkan pada kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Terima kasih Bapak, dan tidak ada rencana Tuhan kecelakaan. Semua rencana Tuhan adalah kebaikan, masa depan, pengharapan. Tuhan mau mempelainya. Tuhan mau banyak orang masuk dalam pesta kawin anak domba. Tuhan mau semuanya menikmati suasana surgawi. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami positif melihat akhir zaman itu asik. Akhir zaman itu fine-fine aja. Akhir zaman itu akan siap berjumpa dengan Yesus mempelai pria, menikmati pesta kawin anak domba, memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun lamanya sebagai imam dan raja. Terima kasih Bapak. Dan yang paling utama, buat Tuhan kami mencintai Tuhan. Bukan cuma intim dan melekat dengan Tuhan, tapi manunggal, menyatu, melebur dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga bukan kami saja menikmati Tuhan, tapi Tuhan Yesus juga ginosko, mengenal kami, ginosko, menikmati kehidupan kami, menikmati pelayanan kami, menikmati apapun yang kami kerjakan. Berdua bersama Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.